Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Luruskan Kaf Media Channel persatu. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Bukti bahwa orang-orang kafir hanya punya kebodohan tapi tidak punya kecerdasan adalah mereka hanya bisa bertanya tapi tidak bisa menjawab. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas mengenai satu channel yang besar nih guys, yaitu Kaf Media Channel. Nggak tahu teman-teman semua sudah tahu belum channel ini, tapi silahkan yang belum tahu bisa cek ke sana. Di channel ini banyak banget bahas tentang Kristen dan tentunya dengan konsep yang keliru. Itulah kenapa saya harus membahasnya dan meluruskannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang iman Kristen kami. Pembahasannya sebenarnya banyak banget guys, tapi saya akan potong-potong menjadi beberapa episode. Dan kali ini di episode pertama tentang Kaf Media Channel, saya akan bahas tentang tuduhannya bagaimana orang Kristen itu, atau ya mereka sebut kafir sih, tapi tujuannya kita tahulah orang Kristen katanya nggak ada kecerdasan sama sekali, yang ada hanya kebodohan. Tapi kita akan buktikan apakah benar nih orang Kristen nggak ada kecerdasan sedikit pun. Oke, kita langsung saja nonton videonya guys. Bukti bahwa orang-orang kafir hanya punya kebodohan tapi tidak punya kecerdasan adalah mereka hanya bisa bertanya tapi tidak bisa menjawab. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana ada satu klaim dari Kaf Media Channel mengatakan bahwa orang Kristen, atau di situ orang kafir, tapi saya lebih kenanya orang Kristen lah. Anggap aja orang Kristen. Orang Kristen itu tidak punya kecerdasan karena orang Kristen itu hanya bisa bertanya dan tidak bisa menjawab. Nah, dari statement ini udah salah banget guys. Kenapa salah banget? Yang namanya orang punya pertanyaan, ya yang punya jawaban orang yang ditanya, bener nggak? Misalnya kamu bertanya sama ibu guru, lalu yang punya tanggung jawab untuk menjawab siapa? Ibu guru. Lalu kalau yang muridnya nggak bisa jawab pertanyaannya, apakah dianggap muridnya bodoh? Nah, jelas enggak. Sebenarnya statement yang benar itu mungkin orang yang bodoh itu mungkin ya. Orang yang bodoh adalah ketika orang itu sok tahu ngajarkan sesuatu padahal dia salah ngajarinnya. Ketika ada orang meluruskan, dikasih tahu ini yang benar, dia kepala batu nggak mau dengar. Nah, kayak ini itu yang bodoh. Jadi kalau orang cerdas itu kalau dia nggak tahu nggak mungkin dia ajarkan. Misalnya ada ibu guru dia nggak tahu 98 kali 98 tuh hasilnya berapa, dia nggak tahu. Karena dia nggak tahu tapi dia tetap mau ngajar. Nah, 98 kali 98 hasilnya 306. Nah, kira-kira ini bu guru ini pintar atau enggak? Ya enggak, karena dia nggak tahu tapi sok tahu, terus diajarin ke murid-muridnya. Jadi yang salah bukan muridnya dong. Jadi sebenarnya klaim semacam ini keliru guys. Mari kita akan lanjut dengar videonya. Dan sebelum itu saya potong dulu ya. Ini Luis ini makin lama makin ngaco nih guys. Gini, orang bodoh adalah orang nggak tahu ya. Orang nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti itu bodoh. Orang pintar dia tahu, itu bedanya. Jadi pintar dan bodoh itulah suatu sifat yang berlawanan. Pintar ketika dia tahu, bodoh ketika dia nggak tahu, selesai. Nah, orang sok pintar itu ada dua. Bisa jadi dia pintar beneran, ada bisa jadi dia sebenarnya bodoh tapi tapi dia sok pintar gitu. Nah, walaupun dia pintar pun nggak boleh dia sok gitu. Jadi baik pun dia pintar maupun dia sebenarnya bodoh tapi belaga pintar, tetap nggak boleh sok. Orang pintar soalnya seperti mengambil ilmu padi, semakin pintar semakin menunduk gitu. Nah, dia nggak boleh sok lagi dia. Jadi sok ini harusnya ditanggalkan, ya kan? Jadi pintar nggak boleh sok. Apalagi yang bodoh tapi belaga pintar, apalagi itu lebih nggak boleh sok lagi gitu. Nah, kalau bodoh tetaplah bodoh, artinya nggak tahu. Nah, ada bodoh yang disebut bebal. Ya. Bebal ini adalah kalau dia sudah dikasih tahu, dia bodoh nih, nggak tahu apa-apa. Lalu dia dikasih tahu, lalu dia ngeyel. Nah, itu namanya bebal. Nah, jadi saya bedakan katanya ya, bodoh, pintar, sok pintar, sama bebal. Jadi Luis nih nggak ngerti bahasa dia. Makanya saya heran kalau dia dikatakan orang bodoh adalah sok pintar, tapi dikasih tahu nggak mau dengar. Salah, orang bodoh tuh orang nggak tahu. Makanya biar nggak bodoh, untuk merantas kebodohan, makanya dikasih tahu, dikasih ilmu gitu. Orang kalau sudah punya ilmu dia akan pintar. Orang nggak punya ilmu adalah orang-orang bodoh. Nah itu guys. Jadi Luis harus belajar lagi tentang tata bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Coba tanyakan saja kepada mereka apa definisi dari Tuhan.
Pasti jawabannya dan kenyataannya tidak sama. Tuhan itu Alfa dan Beta, tidak berawal dan tidak berakhir. Tapi Tuhan mereka dilahirkan dan mati. Kalau kita perhatikan baik-baik, bagaimana Kaf Media Channel mengatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Beta. Saya nggak salah dengar. Coba diulang lagi. Yesus mengatakan Alfa dan Beta, kata Kaf Media Channel. Padahal nggak pernah dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Beta. Benar ya? Yang ada adalah Yesus adalah Alfa dan Omega. Saya ajarin sedikit abjad bahasa Yunani. Dalam abjad bahasa Yunani, huruf pertama yang dipakai adalah alpha. Dan huruf yang terakhir dipakai adalah omega. Nah, huruf beta adalah huruf yang kedua, alpha, beta, dan selanjutnya omega. Sama kayak A, B. Huruf kedua adalah B. Huruf terakhir adalah Z. Jadi kalau mau menyatakan awal dan akhir pasti memakai A dan Z. Sama kayak bahasa Yunani, orang ingin menyatakan bahwa dirinya adalah awal dan akhir, dia akan memakai alfa dan omega, bukan alfa dan beta. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf, admin dari Kaf Media Channel, tolong diganti tuh, alfa dan beta itu salah ya. Yang ada adalah alfa dan omega, itu yang ada di dalam Alkitab. Dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, aku adalah alfa dan omega. Di sini Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah alfa dan omega. Yesus ingin menyatakan bahwa dirinya sudah ada dan akan tetap ada selama-lamanya. Dia kekal. Makanya di kalimat selanjutnya dikatakan firman Tuhan Allah yang ada. Nih, yang dimaksud oleh Kafter itu memang omega gitu. Mungkin ada kesalahan teknis sedikit, tapi semua orang tahu itu pasti alpha dan omega. Nah, yang dimaksud Kaf Media Channel itu sudah tepat, guys. Dia katakan antara teks apa yang dikatakan itu dengan kenyataan beda, ya kan? Terus katakan Yesus itu berkata, aku adalah alpha dan omega, ya kan? Nah, ini kan wahyu, guys. Wahyu itu artinya mimpi. Ini bukan kata-kata Yesus sebenarnya. Karena dia adalah wahyu mimpi. Yohanes mimpi. Dia melihat Yesus berkata pada dia, aku adalah alpha dan omega. Ya kan? Nah, padahal sebenarnya mimpi ini bisa dibuktikan di kenyataan. Betul nggak? Ini Yesus yang ngomong bahwa dia adalah alpha dan omega. Dicek kebenarannya. Dan faktanya apa? Ternyata Yesus bukan alpha dan omega. Dia katanya sudah ada sejak dahulu, itu hoax, itu bohong. Kenapa? Faktanya dia ada setelah dilahirkan ibunya Maria. Kan kita lihat fakta, bukan fantasi, bukan khayalan, ya kan? Nah, mereka berdasarkan pada katanya gini, Yesus kemuliaannya sudah diciptakan sejak awal waktu. Nah, kemuliaan kan bukan dirinya gitu. Kemuliaan kemuliaan atau kebesaran Yesus itu sudah ada sejak awal waktu. Maksudnya begini, guys. Misalnya gini, saya hendak mengimpikan punya anak nanti, anak saya yang ketiga misalnya. Ini anak ini akan saya jadikan anak yang paling bagus itu, anak yang paling mantap gitu kan. Nah, maka saya sudah niatkan itu. Lalu saya berusaha untuk membuatnya dengan ya mungkin bersama dengan istri saya gitu kan. Nah, ketika anak ini lahir, ya kan, baru dia ada saat itu. Tapi kemuliaan dalam artian dia tuh sudah mulia di mata saya, sudah saya rencanakan itu. Nah, jadi maksudnya itu adalah kemuliaan Yesus itu adalah rencana Allah itu sudah ada untuk Yesus, bahwa dia ini akan jadi orang yang mulia gitu. Ya sudah diancang-ancang gitu, guys. Nah, itu maksud kemuliaannya. Tapi faktanya Yesus baru ada setelah dilahirkan Maria gitu. Berarti kita cek mimpi ini, berarti mimpi ini nggak benar. Berarti bukan Yesus yang ngomong. Karena ini kan mimpi, wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab mimpi. Yohanes mimpi, katanya melihat ini tuh ada binatang bertanduk dan segala macam gitu kan. Itu kan mimpi itu. Bisa benar bisa tidak. Nah, makanya dicek dulu, benar nggak di fakta kenyataan. Lalu katanya Yesus adalah omega. Betul nggak dia kekal? Guys, kekal itu apabila seorang itu nggak mati-mati. Kekal sama kan immortal gitu. Dan orang itu nggak mati-mati gitu. Kekal itu artinya dia tuh kita semua manusia kan mati, termasuk Yesus. Ya. Kita mati dan nanti kita hidup lagi gitu. Ya, kita mati nih, nanti kita hidup lagi. Ya, jadi itu buat kita nggak kekal, sama kayak Yesus. Kalau dia mati, walaupun dia hidup lagi, itu namanya kekal. Yang kekal adalah Allah. Coba Anda cek, pernah nggak sampai sekarang Anda temukan Allah itu dilahirkan dan juga mati? Pernah nggak? Ada temukan di Alkitab? Anda tidak akan pernah menemukan ayat tentang Allah mati atau dilahirkan, tidak akan pernah. Kan? Tidak akan pernah. Makanya yang Alfa dan Omega itu bukan Yesus, tapi Allah. Yesus bukan Alfa dan Omega karena dia ada
sejak dilahirkan dari ibunya Maria dan dia meninggal di kayu salib. Versi orang Kristen ya, bukan versi Muslim ya. Jangan lagi nanti Luis ketika saya katakan seperti ini nanti Luis siapa Luis atau Temparagi, saya pernah buat video tuh, mereka mengira saya itu meyakini Yesus mati di kayu salib. Enggak. Kan ini argumentasi, ini ini statement gitu. Kalau Yesus faktanya dia mati, dan matinya dia itu menunjukkan bahwa dia tidak kekal sama sekali. Karena semua manusia akan mengalami kematian dan semua manusia akan mengalami kebangkitan kembali, sama seperti Yesus juga mengalami kebangkitan. Kecuali seperti Allah tidak pernah kita temukan tekstual dia dilahirkan atau dimati, nggak pernah. Allah itulah yang Alfa dan Omega, bukan Yesus. Nah, itulah makanya dikatakan Kaf Media Channel itu benar karena memang antara teks ini dengan fakta nggak sama. Dan mereka pun tidak pernah mengecek faktanya. Mereka iya saja itu. Oh, Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus Yohanes mimpi di Wahyu 18 atau 18 dia tuliskan itu Yesus mengatakan kepada dia yang mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, dan dia pecah begitu saja tanpa mengecek kebenarannya. Nah, itu yang dimaksud oleh Kaf Media Channel. Antara perkataan, antara ayat dengan kenyataan tidak sama gitu. Jadi sekali lagi ya guys ya, yang Alfa Omega itu adalah Allah ya. Dia ada sejak dahulu kala. Ingatlah kata Allah kan, ingatlah bahwa aku telah ada sejak dahulu kala, sejak masa purbakala kata Allah. Allah tidak akan pernah mati, ya kan? Allah itu, jadi intinya adalah satu-satunya Alfa Omega adalah Allah itu, bukan Yesus. Yesus sekali lagi dia ada sejak dilahirkan ibunya Maria dan meninggal waktu di kayu salib. Jelas dia bukan Alfa dan Omega. Ini mimpi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena kebenarannya adalah sebaliknya. Yesus adalah bukan Alfa dan Omega, tapi Allah lah yang Alfa dan Omega. Dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan dan dia akan tetap ada sekarang. Itu lagi, Yesus nggak maha kuasa ya. Ingat, Yesus nggak maha kuasa. Dia tidak mampu menguasai Israel. Dia tidak mampu dia tidak punya kuasa. Dia tidak mampu bahkan menyelamatkan dirinya dari penyaliban. Dia bahkan tidak mampu menyelamatkan dirinya dari pelemparan batu, dari pengejaran. Dia nggak mampu itu, ya kan? Bahkan dia menyuruh muridnya itu di Taman Getsemaní untuk beli pedang. Itu tandanya dia bukan maha kuasa. Sehingga dia menyuruh muridnya beli pedang. Padahal kalau dia maha kuasa tinggal gampang, ya kan? Dia tinggal bilang kun fayakun, jadilah semua terjadi. Itulah yang Allah lakukan, bukan Yesus. Yesus yang mengaku dia katakan dia diberi kuasa itu diberikan oleh Allahnya, diberikan. Saya lupa ya, tapi dia pernah mengatakan kalau dia tuh sebenarnya kuasa yang ada padanya itu adalah pemberian dari Bapaknya Allah. Nah, jadi jelas kuasa itu ditransfer. Dan ingat, kuasa yang transfer itu berarti bukan kuasa abadi. Karena yang itu sama kayak misal saya ada keperluan, tapi saya nggak bisa memenuhinya, maka saya pakai surat kuasa gitu. Tolong urus punya saya itu. Lalu saya kasih surat kuasa dan dia melaksanakan itu. Nah, apakah kekuasaan saya hilang? Tidak, saya tetap berkuasa. Ketika saya datang sana, saya tetap diaku sebagai penguasa. Setiap orang yang berkuasa. Jadi ketika saya datang, orang itu sudah tidak bisa lagi. Karena surat kuasanya itu dari saya gitu. Nah, sama kayak Allah tadi. Allah mau beri Yesus kuasa karena asalnya Yesus nggak punya kuasa gitu guys. Ini jelas yang maha kuasa yang menciptakan segala dunia ini, alam semesta, menghakimi manusia dulunya itu adalah Allah, bukan Yesus. Yesus tidak maha kuasa. Ya, dia tidak berkuasa atas apapun. Bahkan dia tidak berkuasa atas kaumnya sendiri. Ya. Karena kaumnya itu di Israel sekarang ya, itu semua menolak dia. Ya, dia nggak berkuasa sama sekali. Walaupun dunia ini akan hancur, dan dia adalah Allah yang kekal. Dari mana kita tahu bahwa dia adalah Allah yang kekal? Itu sebenarnya berkaitan ya. Kalau teman-teman punya HP yang di Android ada bintang di samping, coba tekan itu. Bintang itu ditekan akan ke ayat silang yang ada di dalam Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14 firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Aku adalah aku sebenarnya berkaitan dengan aku adalah Alfa dan Omega. Karena maknanya
Ini yang aneh loh guys. Aku adalah aku gitu. Ya, kalau Anda memaknai secara sampangan, aku adalah aku. Ketika saya ngomong aku adalah aku, ya, berarti aku adalah aku gitu. Maksud saya adalah aku ya aku gitu, nggak ada yang lain. Nggak ada Yesus, nggak ada Roh Kudus gitu. Itu sebenarnya apa jawaban telak Allah kepada orang-orang seperti Louis. Allah yang katakan Allah, aku adalah aku Louis. Aku bukan Yesus. Aku ya aku gitu. Aku bukan Roh Kudus gitu. Itu maksud Allah tadi, ya kan? Yang perlu Louis pahami tentunya kalau dia mengerti tentang bahasa Indonesia dasar gitu kan. Sebenarnya sama, yaitu dia kekal selama-lamanya ada. Dalam bahasa Ibrani-nya yaitu ehye, aser ehye. Ehye artinya aku akan ada, aser yang, ehye aku akan ada. Jadi dalam bahasa Ibrani ketika dia mengatakan aku akan ada, berarti itu ada terus, tidak akan pernah mati. Dia akan selalu ada. Karena di dalam bahasa Ibrani itu selalu bahasanya memakai kata sudah selesai atau belum selesai. Tidak kayak bahasa Indonesia yang misalnya sudah ada, sekarang ada, nanti akan ada. Sama kayak bahasa Inggris kan past, present, future. Tapi dalam bahasa Ibrani konteksnya adalah sesuatu itu sudah selesai atau belum. Jadi ketika di sini Allah mengatakan ehye, aku akan ada, asyer ehye, aku akan ada. Ia ingin menyatakan bahwa dia ada selama-lamanya, dia kekal. Seperti apa yang Yesus katakan bahwa dirinya adalah kekal, sama dengan Allah Bapa. Yesus nggak kekal, sekali lagi saya katakan. Dia mati di kayu salib. Itu berarti dia nggak kekal, Louis. Atau ngerti kekal nggak? Kekal tuh nggak mati. Kalau Anda mati hidup lagi itu namanya kekal. Karena semua manusia itu akan seperti itu. Manusia siapapun itu, manusia itu akan mati dan mereka hidup lagi. Ya, itu milikan mereka tidak kekal. Yang kekal tuh Allah. Dia tidak pernah kita dapat informasi sampai sekarang ini, sampai detik ini dia tuh mati, nggak pernah. Apa yang mengatakan dirinya adalah kekal? Karena dalam bahasa Yunaninya dikatakan di situ adalah ego emi hoon. Ini sebenarnya sejajar dengan akulah adalah alfa dan omega. Nah, yang harus saya luruskan lagi adalah mengenai Kaf Media Channel, bagaimana dia mengatakan bahwa konsep kekekalan Yesus atau Allah ini bertentangan dengan fakta Yesus yang mana dia bisa lahir dan mati. Coba tanyakan saja kepada mereka apa definisi dari Tuhan. Pasti jawabannya dan kenyataannya tidak sama. Tuhan itu Alfa dan Beta, tidak berawal dan tidak berakhir. Tapi Tuhan mereka dilahirkan dan mati. Lalu apakah konsep tentang kekekalan Allah dalam kekristenan itu bertentangan dengan fakta di mana Yesus itu lahir dan mati? Jadi terbatas gitu. Jadi menurut Kaf Media Channel itu Yesus terbatas. Dia tidak kekal karena dia lahir dan mati. Tetapi faktanya kan Allah itu, Tuhan itu kan harus kekal seperti Alfa dan Omega atau Aser, Ehye. Bukan cuma kekal, tapi juga tidak berawal gitu. Dia tidak berawal dari rahim ibunya Maria. Dia tidak mati di kayu salib. Itu Tuhan itu sebenarnya. Dia kekal dan juga tidak berawal. Alfa itu tidak berawal. Omega tidak berakhir. Berarti alfa dia tidak. Berarti kalau alfa dikatakan alfa, berarti dia tidak berawal. Alias dia tidak mungkin ada setelah dilahirkan dari ibunya Maria. Dikatakan omega, berarti tidak berakhir. Berarti dia nggak mungkin berakhir di tiang salib. Berarti dia nggak omega. Berarti Yesus lagi terbukti bukan alfa dan omega. Atau ehye, aser ehye, benar kan? Nah, saya akan membuktikan bahwa Yesus sebenarnya juga kekal, guys. Dia sekalipun pernah lahir dan mati, bukan berarti kematiannya itu membuat dia tidak kekal. Yang pertama saya akan ambil Kematiannya mungkin buat dia tidak kekal. Ya mati nggak kekal gitu, Louis. Ngerti bahasa Indonesia? Coba Anda buka kamu. Apa arti kekal? Ya, kekal itu hidup abadi, alias nggak pernah mati. Kalau seorang sudah mati, berarti hilanglah klaim kekekalannya. Ya. Semua orang akan mengalami kematian. Saya akan mati, Anda akan mati. Sama seperti Yesus juga akan mati. Gitu. Nah, dan semua nanti akan hidup lagi di akhirat nanti kita akan hidup lagi semuanya dan minta pertanggungjawaban. Ada yang hidup kekal di surga, ada yang hidup kekal di neraka gitu. Ya kan? Jadi kita termasuk Yesus nanti akan hidup kekal di surga nanti. Nah, ya kan? Jadi kekal itu adalah hidup abadi. Jadi nanti surga itu kita tidak akan mati-mati lagi. Nah, itu dinamakan hidup kekal. Maka dikatakan nanti hidup kekal itu ada di surga, bukan di dunia. Semua yang di dunia termasuk Yesus akan mengalami kematian. Kan? Beliau menurut klaim Kristen ini mati di kayu salib. Mati beliau pupus klaim kekalnya. Dia berarti bukan
kekal, tapi dia manusia yang fana, yang mengalami kematian seperti juga manusia lainnya, guys. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan di situ pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini guys, ini pernah 74 scholar ya, dia pakai Kristensi mengatakan ini ayat palsu, ya kan? Ini ayat palsu, ayat tambahan yang tidak ada di kitab mula-mula. Dan ini ayat pun aneh guys, coba Anda bayangkan. Pada mulanya adalah firman, ya kan? Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Ini bahasa Indonesia yang sangat kacau menurut saya. Coba Anda bayangkan. Pada mulanya adalah Louis, ya kan? Louis bersama-sama dengan Bobby dan Louis adalah Bobby, kan ngaco kan? Coba, pada mulanya adalah Louis bersama-sama dengan Bobby dan Louis adalah Bobby. Ini bahasa Indonesia dari mana ini? Maka Anda coba harus pakai analogi biar Anda tahu bagaimana ngaconya nih. Ini bahasa gitu. Di sini kita yakini kalau ini ada benar dikatakan para scholar itu kalau ini adalah termasuk ayat palsu gitu. Apa itu firman? Firman adalah apa yang keluar dari Allah. Apa yang Allah ucapkan itu firman. Allah ngomong itu firman Allah. Ya kan? Firman Allah berarti perkataan Allah itu. Nah, berarti perkataan Allah itu bukan suatu benda, tapi dia sama kayak manusia, ya kan? Manusia berkata apakah benda? Enggak. Perkataan manusia tuh kayak saya berkata nih, ini apakah Anda lihat suatu benda? Tidak. Ya kan? Tapi Anda bisa dengar suaranya, bisa dengar, ya kan? Kayak firman Allah. Anda bisa dengar melalui Yesus. Yesus menyampaikan firman Allah, menyampaikan kabar baik yang namanya Injil. Itu semuanya isinya firman-firman Allah. Nah, jadi ya ketika Yesus menyampaikan firman Allah, bagaimana dia bisa menjadi firman gitu? Ya, dia bergelar sang firman, oke. Kenapa dia bergelar sang firman? Karena dia yang menyampaikan firman Allah gitu. Sama kayak orang bergelar sang pembawa pesan. Kenapa dia digelari sang pembawa pesan atau the messenger? Karena dia membawa pesan dari orang yang memberi dia pesan itu untuk menyampaikannya. Jadi Yesus itu bukan firman dalam artian kata-kata, tapi dia gelar, gitu kan? Jadi ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, gitu kan? Ya, pada mulanya adalah firman, ya kan? Ini jelas nggak masuk akal, karena firman adalah kata-kata Allah. Kalau dimasuk gelar juga nggak masuk akal juga. Tengok kalimat selanjutnya kan. Pada mulanya adalah sang firman, sang firman Yesus gitu. Ya, sang firman itu ada bersama Allah dan dia adalah Allah. Ini kan nggak masuk akal. Jelas ada dua umum berbeda, yaitu firman dan Allah kan bersama-sama. Nah di sini bahasa Indonesia kita harus bisa membaca bahasa Indonesia ini sangat kacau sekali guys. Makanya ya Anda tuh nggak bisa terima mentah-mentah ada ayat yang aneh gitu. Ayat itu harus ditelah dengan logis. Ini apa sih maksud ini kok bisa kacau ini? Ya, kan bisa kasih analogi seperti saya katakan tadi. Pada mulanya adalah Louis bersama-sama dengan Bobby dan Louis adalah Bobby. Ini bahasa Indonesia dari mana, guys? Di sini yang hal-hal yang kita katakan tidak bisa diterima logika gitu. Sebelum dunia dijadikan, sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah, mencipta segala sesuatu. Karena tanpa firman, tanpa Yesus, segala ciptaan itu nggak akan pernah ada. Yang kedua, kalau Yesus sudah ada sejak sama Allah, itu kan, ngapain lagi dia dilahirkan dari Maria? Dia kan sudah ada gitu. Dia tinggal nongol aja, pluk, udah selesai gitu kan. Tapi faktanya dia baru ada setelah dilahirkan ibunya Maria. Ingat, Yesus itu ya dilahirkan. Dalam artian dia kan ibunya mengandung, berarti kan dia mengalami proses jadi zigot, jadi segala macam itu. Lalu dia keluar dari bayi mungil gitu kan, lalu balita, kanak-kanak, dewasa. Nah, Yesus yang mana yang ketika dia tuh bersama-sama dengan Allah gitu? Apakah yang dia bentuk dewasa atau bentuk apa? Atau bentuk zigot itu? Lalu kenapa lagi dia berbentuk jadi zigot lagi, lalu kanak-kanak lagi? Kenapa dia nggak langsung aja dari dewasa gitu? Ini pertanyaan harus dijawab gitu, kan? Dan kalau bersama-sama, oke. Yesus bersama-sama dengan Allah. Kalau ada orang bersama-sama dengan Allah, berarti dia bukan Allah. Selesai. Saya sudah diciptakan sejak awal mula nih. Sama kayak Adam. Adam itu kan diciptakan sejak awal mula. Adam pada mulanya adalah Adam. Adam bersama-sama dengan Allah dan Adam bukan Allah, kan gitu. Nggak mungkin Adam adalah Allah. Allah itu manusia pertama, guys. Yang dia tuh bersama-sama Allah awalnya. Nah, di situ kita bisa buktikan
Cocok gak teksnya diterapkan dengan analogi gitu? Enggak, ini kan bahasa Indonesia dasarnya simple sebenarnya. Ketika Adam bersama-sama dengan Allah, Adam bukan Allah gitu. Sama kayak Yesus. Dan Yesus faktanya tidak ada bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Yang ada pada mulanya disebut itu dalam kitab itu bersama dengan Allah itu adalah Adam, bukan Yesus. Yesus nggak pernah sebut itu. Yesus baru yang sebut itulah firman. Dan itu jelas apa sama kayak saya. Ya, firman kata-kata saya sudah apa pada mulanya adalah kata-kata. Kan sama seperti itu. Pada mulanya adalah kata-kata. Kata-kata itu ada bersama saya dan kata-kata itu adalah saya gitu. Ini masuk akal karena kata-kata saya bagian dari saya gitu. Nah, masa Yesus kata-kata? Kan nggak mungkin. Jadi guys, Anda harus pakai logika untuk menafsirkan ayat. Gak bisa harus terima mentah-mentah gitu aja. Yesus faktanya memang lahir ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dalam Matius 1 ayat 20. Ini kan nggak nyambung gitu. Yang ditanyakan buktikan Yesus itu adalah bukan memang Alfa dan Omega. Kan buktikan dia memang tidak dilahirkan dari ibunya. Tapi Lewis nggak bantah itu. Dia bilang Lewis dilahirkan ke dunia itu kan untuk berdosa, kan nggak nyambung guys. Ini nggak suatu hal nggak nyambung sekali gitu. Jawabannya. 21. Dan fakta yang mungkin disalahpahami adalah kematian Yesus. Saya sudah bahas panjang lebar di dalam video saya yang ini bersama dengan Mas Didit bagaimana Yesus benar-benar mati. Tetapi jangan lupa, apakah Yesus perjalanannya selesai di kematiannya? Tidak guys, karena dia bangkit dari kematian. Di dalam Markus 16 ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Yesus jelas bangkit. Ini membuktikan Bangkitnya bangkit apa dulu? Bangkit dari tidur atau bangkit dari kematian? Bangkit dari dua loh guys. Bangkit dari tidur dan bangkit dari kematian. Nah, jangan salah. Ini nggak semua bangkit itu dari kematian. Saya bangkit dari pagi. Bangkit dari mana? Dari tidur, dari kasur gitu. Makanya di situ nggak sebutkan bangkit dari kematian atau bangkit dari apa gitu. Nah, ingat, Yesus pernah mengatakan ya, angkatan jahat ini minta suatu tanda dariku dan aku tidak akan memberikan tanda apa-apa kepada mereka kecuali tanda Yunus. Sama seperti Yunus 3 hari 3 malam tinggal di dalam perut ikan paus, di dalam perut ikan ya. Begitu juga anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi. Ingat, Yunus itu hidup karena itulah tanda dia. Kalau dia mati berarti dia nggak punya tanda, karena orang pasti normalnya akan mati. Nah, Yesus sama dengan Yunus, berarti Yesus nggak mati. Dia bangkit bukan dari kematian, tapi dari tidur. Itu tinggal di dalam perut ikan dengan tinggal dalam perut bumi itu diartikan hidup. Nggak ada orang tinggal itu dikatakan mati. Saya tinggal di kuburan, apakah saya mati? Tidak, saya tinggal di kuburan. Tinggal itu artinya hidup. Berarti itulah tanda dari Yesus yang sama dengan tanda dengan Yunus. Itu menunjukkan mereka tuh tanda itu mujizat. Itulah tanda kenabiannya. Ya, dia hidup di dalam perut bumi, Yunus hidup di dalam perut ikan. Bagaimana Yesus kekal, sekalipun dia mati, dia tetap bangkit, tidak mati-mati terus. Kalau manusia kan sekali mati terus ya, walaupun dia Manusia tuh nggak mati terus guys, manusia tuh bangkit. Manusia itu ya di alam kubur itu dia hidup di dalam kubur. Dia mengalami siksaan di dalam kubur, ya kan? Nah, bangkit dalam artian dia bangkit rohnya. Jadi kita guys, sebenarnya kita nggak pernah mati. Yang mati adalah fisik. Kita seorang mati, fisiknya mati, rohnya akan tetap hidup, ya kan? Rohnya akan tetap hidup. Kematian hanya kematian fisik. Rohnya akan tetap hidup, tapi tetap di bumi tidak kekal. Karena kekal adalah tetap hidup bersama roh dan fisiknya. Itu baru kekal. Kalau roh Anda mati, kalau fisik Anda mati, walaupun Anda hidup, itu ada tetap dihukumi mati, nggak kekal berarti. Dan Yesus mengalami itu, kan? Jadi intinya adalah semua manusia itu akan tetap mati dan nanti mereka akan dibangkitkan sama kayak Yesus. Perkara dia lebih cepat dibangkitkan atau yang lain lebih lambat itu lain soal. Kan kita rumusnya jelas, seseorang yang mati itu berarti hilanglah klaim kekal atas dirinya. Mau dia perkara dihidupkan sekarang apa nanti, tetap dia nggak kekal. Kan dia sudah mengalami kematian. Itu yang harus tulis pelajari. Ini bukan selama waktu, tapi ketika kematian menimpa itu putuslah klaim kalau dia dikatakan kekal.
bangkit, mungkin mati suri dia bangkit, tapi kan dia mati lagi. Nah, ini membuktikan bagaimana manusia itu bisa direnggut oleh kematian, tapi Yesus itu kekal, guys. Dia ada. Manusia bisa direnggut oleh kematian. Yesus kan direnggut juga dengan kematian gitu. Kan yang menurut Yesus itu kan kematian, bukan kehidupan, bukan kesakitan, tapi kematian. Luis ini makin lama makin ngaco ya sebenarnya, ya kan? Dia nggak sadar dengan apa dia katakan, kan? Yang dikatakannya manusia itu direnggut kematian, sama Yesus juga manusia kan? Jadi dia direnggut kematian kan? Berarti sama saja gitu, nggak ada bedanya. Nah, sebelum dunia dijadikan, dia lahir ke dunia, dia mati, dia bangkit, dan untuk seterusnya dia naik ke surga, dan dia Mati dia bangkit, ya udah hilang kekalnya, berarti dia nggak kekal ya. Itu fakta yang makanya Yesus kan katakan ini apa dia apa seakan untuk mata gitu. Yesus pernah mati dan itu menghilangkan kekalannya gitu. Bahkan juga Yesus pernah dilahirkan dan itu menghilangkan klaim kalau dia itu adalah alfa yang dari awal mula. Enggak, dia ada awal mulanya itu setelah dilahirkan ibunya Maria, baru dia ada. Sebelumnya dia tidak ada. akan datang lagi suatu saat nanti. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Yesus sudah naik ke surga. Pada waktu itu kita rayakan dengan kenaikan Yesus. Setelah dia menjanjikan akan menyertai selama-lamanya melalui Roh Kudus dan dia naik ke surga. Lalu ketika dia di surga bersama-sama dengan Bapa, suatu saat nanti dia akan ke dunia. Kalau Yesus ke surga bersama-sama Bapa, berarti Yesus bukan Bapa, karena ada Yesus ada Bapa, makanya kadang bersama-sama gitu. Itu bahasa Indonesia simple guys. Luis satu lagi sama sekali dia nggak mengerti. Jadi Yesus bukan Bapa, selesai. Yang Alpha Omega itu Bapaknya, bukan Yesus. Karena Bapaknya nggak pernah kan mengalami kematian atau dilahirkan, nggak pernah kan. Berarti Bapaknya lah yang Alpha Omega, bukan Yesus. Berarti jelas ada yang Alpha Omega yaitu Bapa, dan ada yang tidak Alpha dan tidak Omega yaitu Yesus. Jelas bedanya guys. Hanya orang yang tidak cerdas yang tidak bisa melihat perbedaan ini. dia tidak kekal, apakah mungkin suatu saat nanti dia datang ke dunia? Kan nggak mungkin guys, karena dia adalah Alfa dan Omega, karena dia adalah Ehye, Aser, Ehye, dia adalah yang ada, Ego, Emi, Ho, On, dia selamanya ada, maka dia akan datang kedua kalinya. Di dalam penutup kitab Wahyu dikatakan aku akan datang segera, Yesus akan datang. Mana ada nabi yang mengatakan aku akan datang segera? Dia pastilah nabi, tetapi dia juga adalah Allah yang ada dalam diri Yesus. Dalam Islam ya, ada nabi namanya nabi apa saya lupa, Nabi Idris ya. Nabi Idris apa nabi apa itu saya lupa, yang hidup panjang. Sampai sekarang masih hidup guys. Umurnya panjang banget gitu. Ya kan? Nah, dia belum ada mati itu. Bahkan kalau Anda lihat lagi di Alkitab tuh ada yang tidak ada yang mengklaim, saya lupa ya, tapi ada yang siapa nama itu ya. Di Alkitab ada dikatakan dia tidak mati dan dia Omega. Ada. Jadi itu baru Alpha Omega, klaimnya gitu kan. Jadi yang satu yang klaim Alpha Omega bukan Yesus saja. Nah itu ingat, itu hanya mimpi ya. Itu hanya mimpinya Yohanes. Mimpi itu dibuktikan dan buktinya tidak pernah sesuai dengan mimpi itu guys. Sendiri. Jadi kalau dibilang sebenarnya orang kafir nggak punya kecerdasan, orang Kristen nggak punya kecerdasan, karena ketika ditanya mengenai kekekalan Allah, orang Kristen nggak bisa jawab. Ini saya sudah buktikan bahwa saya bisa menjawabnya dengan jawaban yang ngaco gitu kan. Berarti nggak bisa jawab sekali lagi. Saya ini, maka klaim Kaf Media Channel yang mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak punya kecerdasan gugur seketika. Justru saya berpikir gini, kok Kaf Media ini yang sok pintar dikatakan guys. Dia sih nggak pintar sebenarnya. Dia nggak pintar, tapi dia sok pintar, ya kan? Dia tuh nggak ngerti beda antara Allah dan Yesus, ya kan? Yesus dilahirkan ada sejak dilahirkan ibunya Maria, Allah sudah ada sejak berulang kala. Ya kan? Yesus mati, Allah nggak pernah mati. Nggak pernah kita dengar informasi mengenai Allah mati kan? Jadi Luis ini logikanya nggak dipakai guys. Jadi disinilah dia mengklaim dia nggak sok pintar, padahal fakta seperti itu. Makanya saya buat tag terus tuh di video saya, tag di bawahnya itu kan, Luis Prasetyo sok pintar, ya kan, sok tahu gitu. Inilah dia sebenarnya nggak tahu nih, nggak pintar, tapi dia pura-pura pintar, sok pintar gitu guys, ya sosok
katanya apa, gugur klaim dari Kaf Media Channel. Padahal faktanya dia nggak ngerti apa-apa gitu. Nggak bisa bedakan antara nggak bisa ngerti apa itu kekal, dia nggak paham artinya, apa itu apa tidak berawal, dia nggak ngerti artinya gitu. Ya kan? Saya ada sejak dilahirkan dari ibu saya. Ya sudah, berarti saya bukan tidak berawal, bagi saya tidak berawal gitu. Bahkan Adam pun tidak berawal. Karena Adam diciptakan manusia pertama. Belum Adam ada lagi makhluk lainnya gitu. Yang tidak berawal itu adalah kita ketahui kapan adanya gitu. Ya kan? Kita nggak tahu kapan adanya. Nah, itu adalah Allah. Semua apa di Rasul kan ada waktunya, ada di Alkitab dikatakan ini diciptakan pas ini gitu. Cuman Allah yang nggak pernah dikatakan diciptakan kapan gitu. Jadi jelas sekali lagi yang apa namanya yang dikatakan Louis ini semuanya hanya halusinasi. Dia merasa telah menggugurkan klaim dari Kaf Channel. Padahal justru di sini kita bisa lihat Kaf Channel lah yang terbukti benar. Louis yang mampu menjawab. Nah, dia berusaha untuk berbelit-belit dan ya berusaha menggunakan logikanya. Faktanya mati dikatakannya kekal. Faktanya Yesus itu dilahirkan dari ibunya Maria dikatakan tidak berawal gitu. Kan suatu khayalan tingkat tinggi gitu guys. Menurut saya ya tidak sesuai antara yang dikatakan. Makanya itu mimpi itu harus dicek kebenarannya, itu intinya. Saya kalau mimpi saya cek kebenarannya. Misalnya ada datang kepada saya nih, misalnya ada mengatakan aku adalah Alpha dan Omega. Saya cek dulu betul nggak Anda Alpha dan Omega, betul nggak ini Anda yang datang. Saya cek, oh enggak bro, Anda nggak apa. Kenapa? Ada baru ada loh setelah ibu Anda melahirkan Anda. Anda Omega, tidak, Anda mati kan? Apakah nanti Anda di surga atau neraka? Anda tetap mati, hilang kekalahan Anda berarti. Gitu guys logikanya. Jadi nggak asal percaya mimpi gitu aja gitu. Channel ini nggak ngerti tentang Kristen, lalu dia ngajar tentang Kristen. Lalu ketika saya kasih tahu, nggak tahu nanti mau denger nggak. Tapi intinya saya mau luruskan saja bahwa Pak Kaf Media Channel yang pertama nggak ngerti tentang Kristen gini guys ya. Suatu ilmu, ini ilmu ya. Ilmu itu adalah memakai kaidah yang benar. Harus memakai kaidah tata bahasa, pakai kaidah logika gitu. Ini bukan berarti beragama Kristen tapi dia ngerti Kristen enggak gitu. Sama kayak gini. Ada orang yang menyembah sapi misalnya. Apakah dia mengerti Tuhan? Apakah dia benar? Tidak. Apakah dia mengerti itu menyembah sapi itu benar atau salah? Tidak. Ya kan? Makanya kalau dia memang sesuai teks dengan faktanya oke. Tapi ini beda. Dan dia berusaha untuk menyamakannya dengan segala cara gitu. Yang mati dikatakannya kekal. Yang berawal dari kelahiran dikatakannya tidak berawal. Ini kan suatu semacam adegan sirkus guys. Atraksi untuk seakan-akan ini fakta nih kayak kayak diburemkan sama dia gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.